Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kita menganalisis hasil dari uji coba atau tryout sebuah angket. Sebuah angket itu ketika kita uji cobakan, itu yang harus kita analisis adalah konsistensi internalnya. Berbeda dengan soal tes. Ketika soal tes kita harus mencari tingkat kesukaran, daya beda maupun reliabilitas. Tapi ketika di angket kita cukup mencari konsistensi internal dan reliabilitasnya, di mana konsistensi internal itu sebenarnya adalah sama seperti daya beda. Jadi rumusnya maupun apapun itu sama. Cuma daya bedanya ingat yang digunakan rumus daya beda yang tidak ada nilai benar atau salahnya. Nanti di soal-soal urian juga sama. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan dalam angket itu pasti ada soal yang bertipe jenis negatif. Nah, di dalam sini ketika soal yang berjenis positif itu nilai-nilai setiap opsi akan mempunyai nilai atau skor yang berbeda. Nah, untuk memudahkan kita dalam membedakannya, kita ambil saja tabel bantuan opsi. Nanti ada A, B, C, D, dan E. Ketika ada soal yang berjenis positif, ini positif. Nah, nanti membedakan adalah skornya di sini. Soal-soal yang positif kebanyakan itu opsi A, dia mempunyai nilai yang tertinggi. Kalau di sini ada A, B, C, D, dan E, berarti ada 5 poin. A itu nilai yang tertinggi 5, B 4, 3, 2, 1. Kenapa saya tadi bilang biasanya? Di sini sebenarnya kita bisa mengganti aturan mainnya itu. Cuma secara umum adalah ketika soal yang positif, maka opsi A itu adalah skor yang paling tinggi. Ketika soal itu negatif, A itu mempunyai skor yang paling rendah. Nih, 3, 4, 5. Nah, di sini sebagai tabel bantu kita. Tabel bantu ini dinamakan tabel yang vertikal. Kenapa vertikal? Di bagian sini dia berubah headernya berada di atas. Sehingga ketika kita menggunakannya, kita menggunakan aturan VLOOKUP atau vertikal untuk lookup-nya. Nah, nanti di sini sebagai kunci adalah jenis soal. Kita punya di ini kunci jawabannya. Respondennya saya ambil sama saja ini. Ini jenis responden 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 93. Saya punya sebuah responden sejumlah 93. Nih. Kemudian kita isikan skornya. Skor kita ambil if, kita ambil atau pakai kata kunci juga bisa. Nih. Nanti kita mengambilnya pakai if dulu atau langsung VLOOKUP dulu nggak masalah. VLOOKUP di sini lookup value. Lookup value-nya adalah A, B, C atau E. Berarti di setiap jawaban ini. Kemudian tabel array-nya. Tabel array adalah ini. Di bagian tabel array-nya tadi saya beri nama opsi. Nih. Opsi. Kemudian kolom indeksnya. Nah, di bagian sini kolom indeks. Jika yang atas itu plus, maka kolom indeksnya adalah 1, 2. Ketika jenisnya itu negatif, kolom indeksnya 1, 2, 3. Jadi di bagian sini kita harus menggunakan if jika yang di bagian sini dia tidak boleh pindah baris. Ingat aturannya. Jika di sini itu sama dengan plus,
plus, maka kolom indeksnya adalah 1, 2. Jika yang lain berarti yang 3. Nah, begini. Nanti ketika tinggal kita tarik saja B4 dan seterusnya. 3 plus. Di bagian sini masih ada yang kurang. Selain di kolom indeks, di bagian ini ada ringnya. Kita ambil true atau false. Bedanya apa nanti? True itu ketika ada yang hampir mirip. Kalau false itu yang benar-benar mirip yang digunakan. Nih. Di 2, 3. Nah, di bagian sini sudah ada jawabannya semua. Nah, inilah yang kita pakai di dalam SPSS kita. Nah, di bagian sini masih NA, berarti kita harus cek dulu yang perlu kita ganti itu apa. Nah, formula B4, ini kan dia boleh berganti. M-nya M3. Kita cek dulu di bagian sini ketika dia itu plus, maka dia itu 2. Kita cek dulu ketika D bernilai 2. Ketika yang negatif B nomor 4, B itu dia juga 2. Nah, nanti di bagian sini kita cek lagi yang NA. NA di bagian sini adalah yang ketiga, di situ juga 3, yaitu E. Nanti NA itu kita cek dulu opsi kita tadi dengan di formula define manajernya, kita cek. Nah, di bagian sini yang terblok adalah E itu tidak ada. Sehingga kita perlu ulangi langkah ini. Jadi ketika ada NA, silakan dicek tabel opsinya atau tabel bantuannya. Apakah semua terpilih atau belum? Kita oke, kita close saja. Maka di sini sudah tidak ada NA lagi atau pagar lagi. Kalau sudah, nanti kita pastekan ke dalam SPSS kita. Ingat, untuk variabel view kita ambil saja nomor 1, 2, 3 sampai dengan 30 menggunakan Excel saja, lebih enak. 22, 3 sampai dengan 30 kita copy, kita pastekan ke dalam variabel view, kita paste. Desimalnya kita ambil 0 semua saja. Nih. Ini 0. Ini 0 semua sampai 30. 0, 0, 0. Semua. Kemudian kita copy pastekan ke dalam ini. Kita juga harus butuh yang namanya Y atau skor totalnya. Kita ambil sum ini.
Ini untuk skor totalnya, kita kopikan, tinggal kita blok. Jadi nanti yang kita bandingkan adalah setiap kolom itu kita bandingkan dengan skor total. Jadi di bagian sini nomor 1, 2, 3 sampai dengan tambah variabel lagi, yaitu di sini skornya. Nah, kalau ini sudah nomor 1 sampai dengan 30 dan skornya, kita bisa menganalisis data ini. Yang kita butuhkan hanyalah korelasi butir soal. Kalau dia angket, jangan menggunakan rumus-rumus yang menggunakan benar atau salah. Yang kita gunakan adalah korelasi bivariat, boleh pakai skala juga boleh. Bivariat kita pilih semuanya dulu. Angkat itu kita menggunakan Pearson. Kita oke. Maka yang kita punya adalah ini, seperti yang di soal tes. Kita copy spesial, lihat Excel sudah ada atau belum, kita oke. Kemudian kita pastekan ke dalam Excel kita. Nah, ini di bagian sini sudah terlihat di mana yang baik, mana yang tidak baik, itu sudah terlihat di mana. Di bagian sini kita bisa menghilangkan tanda bintangnya. Kita blok, kemudian ambil di home, pakai yang replace find and select. Ketika tanda bintang kita hilangkan, replace with itu kita hilangkan. Nah, nanti di bagian sini ketika dia itu hilang, tidak bisa kita hilangkan pakai replace, maka kita ambil manual. Nih, kita ambil manual berapa angka di depan. Nih, atau enggak di sini kita delete aja manual semua. Ini juga ya. Nah, ini kalau dihilangkan semua tanda-tanda bintang, kita bisa menggunakan kriterianya, kita tambahkan kriteria. Maka jika skor yang korelasi Pearsonnya ini lebih dari 0,3, di sini lebih dari sama dengan, banyak sekali referensi yang menyatakan itu, maka dia itu digunakan. Jadi kenapa di sini saya langsung menuliskan digunakan dan dibuang. Di dalam angket itu yang validasi atau validitas itu cukup pada konsistensi internal dengan validitas isinya. Jadi yang kita butuhkan adalah validitas isi dan konsistensi internalnya. Nah, ini ketika kita uji cobakan, seharusnya di validitas isi itu dia itu sudah baik semua, bisa digunakan atau layak digunakan semua, sehingga kita cukup mencari konsistensi internalnya. Nah, nanti di bagian sini karena ada 3 baris, maka kita bloknya juga 3 baris, baru kita tarik ke bawah supaya dia mendapatkan yang sebagai ini. Acuannya itu sesuai dengan di dalam atau yang kita inginkan. Nah, kalau sudah, nanti kita pilih yang digunakan, yang tidak digunakan kita hilangkan untuk mencari reliabilitasnya. Jadi nanti untuk angka itu ya lebih sederhana. Untuk mencari reliabilitas kita bisa bagi tampilan layar kita supaya lebih enak.
Ini kita kecilkan. Nah, nanti untuk reliabilitas itu akan sama seperti soal tes, kita gunakan skala reliability analysis. Nih, yang digunakan adalah nomor 1 digunakan, nomor 2 digunakan, nomor 3 dibuang, nomor 4 digunakan, nomor 5 digunakan. Cari semua yang digunakan.